pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3% hingga 5,6%. Pemerintah kemudian merevisi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam revisi Perpres ini, pemirsa, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 direvisi menjadi 5,3%. Ya, dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025 menyebutkan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3% hingga 5,6%. Pemerintah kemudian merevisi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,3%. Target ekonomi 5,3% tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah panjang. Selain itu, dalam Perpres terbaru, pemerintah juga menetapkan nilai tukar rupiah yang baru menjadi di kisaran 16.000 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Ya, berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Perbayudi Sadewa memastikan akan menyisir pendapatan negara terutama dari sisi penerimaan perpajakan. Ya, tujuannya agar tidak ada lagi penerimaan negara mengalami kebocoran. Ya, Menteri Keuangan Purbaya segera melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini menurutnya untuk memastikan kinerja sektor perpajakan berjalan dengan baik dan on the track, termasuk dengan upaya transformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perpajakan. Prosesnya masih berjalan. Selain itu, mantan kepala LPS ini juga memastikan akan terus menyisir penerimaan pajak khususnya yang berjumlah sangat besar. Menteri Keuangan ingin melihat langsung apakah ada penerimaan pajak yang bocor atau tidak. Ya, instruksi sidak lah, karena saya pengen tahu anak buah saya di pajak seperti apa. Bukan anak buah ya, staf saya di pajak seperti apa. Biar mereka semangat. Ada reformasi Pak, birokrasi buat di pajak nanti? Belum ada. Soal guidelines. Tapi nanti saya akan sisir tuh pendapatan yang besar-besar seperti apa. Ada bolong apa enggak, nanti kita perbaiki. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat. Ya, dalam keterangan di Istana Negara, pemirsa, Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan kuota rumah subsidi tahun ini. Realisasi program rumah subsidi dari 1 Januari hingga 15 September 2025 yang sudah diserahkan tercatat sebanyak 175.662 unit. Sementara berdasarkan catatan Menteri PKP, rumah subsidi dalam tahap pembangunan atau ready stock, persetujuan kredit dan akad kredit tambahan mencapai 45.000 unit, jadi total keseluruhan mencapai 221.047 unit. Selain itu, pemirsa, Menteri ARA juga menjelaskan program kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan yang nilainya 130 triliun rupiah ini disebut menjadi langkah strategis. Untuk pertama kalinya, KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat. Sudah KUR perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia dan juga burden sharing. Sekarang kami doakan akan merumuskan satu lagi kebijakan di bidang perumahan yang diharapkan bisa menggerakkan. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di Market Buzz. PT Merdeka Gold Resources atau EMAS, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk, ini siap melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Ya, emiten berkode saham EMAS ini menawarkan 10% saham kepada publik dengan harga IPO Rp2.880 per saham. PT Merdeka Gold Resources, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk, siap melakukan penawaran uang perdana saham atau IPO. PT Merdeka Gold Resources menawarkan 10% saham kepada publik dengan harga IPO Rp2.880 per saham.
Total dana segar diperkirakan mencapai 4,65 triliun rupiah. Masa penawaran umum akan berlangsung mulai 17 hingga 19 September 2025. Founder WH Project William Hartanto menilai harga IPO relatif premium. Namun mengingat momentum penguatan, harga emas saham ini dinilai menarik. Terlebih jumlah saham yang dilepas hanya 10% sehingga memberi kesan terbatas dan berpotensi mendorong minat beli investor. William merekomendasikan buy sejak masa penawaran maupun setelah resmi tercatat di bursa pada tanggal 23 September mendatang. Meski demikian, investor tetap diminta mengawasi volume perdagangan, sebab bila volume meningkat tinggi sejak hari pertama, bisa menunjukkan tekanan jual yang besar dan rawan terkoreksi. Berbagai sumber IDXNO. Ya, selanjutnya pemirsa, Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan tarif cukai rokok yang lebih rendah, hanya sekitar 3 hingga 5% pada 2026 dibandingkan rata-rata 9% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengkaji opsi penurunan cukai hasil tembakau atau CHT. Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan tarif cukai rokok yang lebih rendah, hanya sekitar 3 hingga 5% pada 2026 dibandingkan rata-rata 9% dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, tarif cukai rokok di Indonesia kemungkinan hanya akan naik 3 hingga 5% pada tahun depan. Diskusi di DPR juga mendorong penerapan kenaikan cukai yang lebih rendah sehingga memperbesar peluang terciptanya rezim cukai yang lebih longgar bagi industri tembakau. Menyikapi tidak adanya kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan, saham emiten rokok kompak melesat pada perdagangan hari Selasa lalu. 4 emiten rokok yang melantai di bursa pada hari Selasa kompak membukukan kenaikan harga saham yang signifikan, bahkan 2 dari 4 saham rokok tercatat menyentuh batas auto rejection atas dan 2 lainnya juga tercatat nyaris arah. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengkaji opsi penurunan cukai hasil tembakau atau CHT. Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan memerlukan studi mendalam dan analisis dari lapangan sebelum diterapkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Telkom Indonesia Persero Tbk melakukan perombakan susunan direksi dan komisaris dalam RUPS LB yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Ya, terkait perubahan susunan manajemen, Telkom menegaskan hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta mendukung akselerasi transformasi perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk melakukan perombakan susunan direksi dan komisaris dalam RUPS LB yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Dalam RUPS LB, Telkom mengangkat Ira Noviarti sebagai komisaris independen. Ira Noviarti diketahui pernah menjadi mantan Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Selain merombak susunan komisaris, Telkom juga merombak susunan direksi. Perseroan memberhentikan Wakil Direktur Utama Muhammad Awaludin. RUPS LB juga memberhentikan Henry Kristiadi sebagai direktur. Adapun Telkom mengangkat Andi Klana sebagai Direktur Legal dan Compliance, serta Willy Silan sebagai Direktur Human Capital Management. Sedangkan posisi Direktur Utama masih dijabat oleh Dian Siswarini. Terkait perubahan jajaran manajemen SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Riza mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung akselerasi transformasi yang dijalankan dalam lingkup Telkom Group. Yang menambahkan perubahan pengurus ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi kepemimpinan Telkom dalam menghadapi dinamika industri digital. Melalui penguatan fokus transformasi, Telkom memproyeksikan peluang pertumbuhan bisnis yang optimis pada periode semester 2. Berbagai sumber untuk IDX. Apa ya?